Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan cara untuk klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara online. Nah pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar di video tersebut. Nah banyak banget yang komen, ini hampir 2,8 ribu atau 2.800. Jadi karena emang saat melakukan klaim JHT itu terdapat beberapa masalah yang kalian alami seperti itu ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan terhadap masalah yang kalian hadapi gitu. Nah yang pertama di sini ada dari Sylvia Margareta. Maaf mau nanya Kak, kalau misal pengkinian data BPJS Ketenagakerjaan tidak ada NPWP, terus pas di sana ada notif kena 20%, itu nantinya dipotong apa gimana ya Kak? Nah teman-teman, saat melakukan proses pengkinian data itu kalian akan diminta untuk memasukkan NPWP, tapi di sana juga tertulis bahwa itu adalah opsional, dimana jika tidak diisi juga bisa kalian lewati. Tapi ada notif misalkan kena potongan 20%. Nah, potongan 20% ini biasanya itu jika saldonya 20 juta ke atas, 20 sampai 50 juta ke atas itu kalau tidak memasukkan NPWP akan terpotong 20%. Tapi kalau misalkan kalian daftarnya lewat JMO, saldonya di bawah 10 juta, kisaran 1 juta sampai 9 juta itu biasanya tidak kena potongan. Jadi kalian tidak apa-apa jika tidak memasukkan NPWP karena tidak akan kena potongan jika saldonya di bawah 10 juta. Tapi kalau kisaran 20, 30, 40, 50 juta itu biasanya kena potongan sebanyak 20%. Nah, lalu selanjutnya Kak, izin bertanya, jika kita sudah resign tanpa paklaring lalu kita pindah tempat kerja, apakah bisa dibuat kartu BPJS Ketenagakerjaan baru Kak? Atau kalau mau nyambung, apa perlu urus ke kantor sebelumnya Kak? Terima kasih Kak. Jadi teman-teman, saat kalian kerja di sebuah kantor, jadi itu otomatis kalian akan dibuatkan BPJS baru oleh kantor tersebut. Jadi oleh perusahaan tersebut. Jadi misalkan kalian kerja di perusahaan A, kalian resign, nah kalian pindah ke perusahaan B, otomatis kalian akan dibuatkan BPJS baru di perusahaan yang baru gitu. Jadi makanya ada beberapa orang yang mempunyai nomor KPJ itu lebih dari satu. Itu karena dia tidak bekerja di satu perusahaan. Biasanya misalkan lebih dari 2 atau lebih dari 3 itu bisa. Jadi jumlah KPJ-nya juga sesuai dengan jumlah dia bekerja di perusahaan itu, ada berapa perusahaan seperti itu. Jadi akan otomatis dibuatkan BPJS Ketenagakerjaan yang baru. Nah pertanyaan selanjutnya adalah Kak, Assalamualaikum Kak, kalau mau mencairkan tanpa paklaring apakah bisa lewat aplikasi JMO Kak? Terima kasih. Nah jadi jawabannya adalah bisa. Jadi kalian bisa mengklaim JHT kalian melalui aplikasi JMO jika saldo kalian di bawah 10 juta. Jadi kalau misalkan kalian tidak punya paklaring tapi saldonya di atas 10 juta, maka kalian tidak bisa mencairkannya. Jadi teman-teman, kalian sesuaikan dengan saldo kalian. Jadi misalkan kalau saldo kalian 10 juta ke atas, itu udah pasti harus pakai paklaring melalui lapak asing. Jika saldo kalian 10 juta ke bawah, itu kalian bisa mencairkan tanpa paklaring. Seperti itu ya. Lalu juga ini banyak banget dari kalian yang komen ataupun bertanya terkait dengan NPWP ya teman-teman. Jadi itu nggak apa-apa kalau misalkan kalian nggak masukin NPWP, bisa dilewat gitu. Kalau potongan 20% itu berlaku untuk saldo yang misalkan 20 juta ke atas, sekitar 50 juta gitu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa nggak pakai NPWP. Nah, lalu di sini ada bertanya, mau tanya Kak, apakah selama pengklaiman akan diverifikasi datanya seperti di telepon WCS BPJS-nya? Tidak Kak, seperti waktu tahun 2020. Jadi teman-teman,
proses verifikasi ini dilakukan jika kalian melakukan pengajuan klaim melalui lapak asik. Jadi nanti kalian akan diberikan jadwal untuk melakukan video call dengan pihak BPJS. Jadi kalau misalkan kalian klaimnya lewat DMO, itu kalian tidak akan melalui proses verifikasi data di telepon atau di video call oleh BPJS-nya gitu. Tapi kalau melalui lapak asik untuk saldonya kayak di atas 10 juta, itu kalian harus melakukan verifikasi data dengan video call dengan pihak BPJS, dan kalian harus persiapkan semua data-data yang kalian ajukan atau kalian upload melalui lapak asik. Seperti itu ya. Lalu di sini kamu tanya, kalau sudah melakukan pengkinian data, apa nunggu sehari dulu untuk melakukan klaim JHT-nya? Nah teman-teman, pada kisaran kemarin itu harus nunggu 1 hari untuk pengklaimannya. Tapi sekarang ini biasanya nggak nunggu 1 hari juga. Kalau misalkan ada notifikasi atau informasi bahwa pengkiniannya sudah selesai, kalian nggak perlu nunggu 1 hari. Jadi ditunggu aja notifikasi atau informasi jika pengkinian datanya sudah selesai. Jadi kurang dari 1 hari juga kalian bisa langsung aja melakukan klaim JHT-nya. Lalu juga kamu tanya, 3 tahun lalu saya bekerja di perusahaan A. Saya bekerja kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian saya putus kontrak dan tidak dipanggil lagi. Setelah beberapa bulan, saya kerja kembali di perusahaan B. Jika saya ingin mencairkan saldo BPJS di perusahaan A, bisa nggak ya? Dan apakah saldo antara perusahaan A dan B akan diakumulasi? Nah, jadi teman-teman, kalau kalian misalkan kerja di perusahaan A, lalu kalian berhenti dan mau mencairkan di perusahaan A, kalian tidak boleh langsung bekerja di perusahaan B. Jadi banyak yang kejadian, kalian mau melakukan klaim JHT-nya itu hanya di perusahaan A, sedangkan kalian sudah bekerja di perusahaan B. Jadi kalian tidak bisa melakukan klaim JHT atau pencairan BPJS-nya jika kalian masih bekerja. Jadi status BPJS, status kepesertaan kalian di BPJS Ketenagakerjaan itu aktif karena kalian kerja di perusahaan B. Nah, jadi jika kalian sekarang sedang resign dan kalian mau melakukan pencairan di perusahaan sebelumnya, kalian harus terlebih dahulu mencairkan terlebih dahulu gitu, jangan kerja baru mencairkan. Jadi BPJS status kepesertaan kalian itu aktif lagi gitu. Jadi pasti bisa untuk klaim JHT di perusahaan A, cuman nunggu kalian tidak aktif kepesertaannya. Nah, lalu ada pertanyaan, Kak, kalau sudah sampai proses pembayaran ke rekening harus nunggu maksimal 3 hari. Apa harus nunggu notifikasi lagi apa gimana? Jadi teman-teman, biasanya itu proses pembayaran itu emang dilakukan minimal 3 hari. Tapi gak menutup kemungkinan kalian beberapa menit juga langsung berhasil gitu. Hanya beberapa jam langsung masuk ke rekening kalian. Jadi kalian cek aja rekening kalian apakah saldonya sudah masuk atau tidak. Atau di notifikasi di JMO-nya juga suka ada bahwa proses pencairan JHT sudah, proses pengklaiman JHT sudah berhasil. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, halo Kak, mau nanya, saya kan nama di KTP dan kartu keluarga sudah benar, tapi kenapa pada saat di kartu BPJS selalu namanya berbeda? Itu kenapa ya Kak? Soalnya mau dicairkan tetapi namanya beda dengan KTP dan KK, mohon bantuannya Kak. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada perbedaan nama atau misalkan penggantian dan perubahan data, kalian harus lebih dahulu melakukan update data ke Disduk Capil, Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Jadi kalian harus melakukan update data supaya data kalian dengan data BPJS itu sama gitu. Jadi data di kependudukan dan data di BPJS itu sama, tidak ada perbedaan kalau kalian sudah melakukan update data gitu. Jadi kalau misalkan nggak melakukan update data, otomatis namanya itu kalau misalkan ada perubahan pasti tetap berbeda karena pihak BPJS tidak langsung melakukan sinkronisasi dengan Dukcapil. Jadi kalian harus manual melakukan update data dari Dukcapil ke BPJS. Nah, selanjutnya, Kak, kalau baru saja menikah, belum perbarui status di KTP gimana? Pakai data yang belum diperbarui atau diperbarui lebih dulu?
Jadi teman-teman, kalau misalkan seperti ini, kalian bisa melakukan datanya diupdatekan ke Disdukcapil seperti permasalahan sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau kalian menghadapi permasalahan misalkan datanya itu gak sama nih antara BPJS dan kartu keluarga ataupun KTP, kalian harus melakukan update terlebih dahulu supaya data kalian itu sama di BPJS dan di Disdukcapilnya, seperti itu. Lalu ada yang bertanya terkait dengan proses biometrik, proses verifikasi biometrik. Banyak banget yang nanya ke saya, Kak, gimana nih aku gagal verifikasi biometrik dan otomatis langsung keblokir gitu. Jadi teman-teman, solusinya itu cuma satu, yaitu kalian datang ke BPJS cabang terdekat. Jadi nanti pihak BPJS-nya itu akan membuka blokirannya. Nah, kalau misalkan kalian sudah melakukan pembukaan blokiran, kalian usahakan jangan menggunakan handphone yang sama, karena proses verifikasi biometrik itu berdasarkan kualitas gambar dari handphone yang kalian gunakan. Jadi otomatis kalau misalkan HP-nya kayak RAM-nya 2GB ke bawah, atau misalkan RAM-nya kecil dibanding HP-HP yang sekarang, itu pasti otomatis akan gagal verifikasi biometriknya, karena dari segi gambarnya juga nggak jelas gitu. Jadi usahakan kalau kalian mau melakukan verifikasi biometrik dengan aplikasi JMO, pastikan handphone kalian bagus, intinya bagus itu dari segi misalkan RAM-nya 3GB ke atas, lalu juga megapikselnya sekarang kan hampir 16 ke atas gitu megapiksel untuk kameranya gitu. Jadi pastikan kalian pakai handphone yang bagus. Gak apa-apa minjem ke saudara atau teman-teman deket kalian, yang penting proses verifikasi atau pengklaiman kalian itu lancar gitu, tanpa ada kendala di verifikasi biometriknya yang gagal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalian datang ke kantor BPJS cabang terdekat dan melakukan pembukaan blokiran di verifikasi biometriknya. Nah, kalau udah dibuka, kalian bisa melanjutkan proses selanjutnya di pengkinian data sampai dengan klaim JHT. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga semua video yang saya buat kalian ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.